Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih telah hadir pada workshop hari ini yang berjudul Optimalisasi Interaksi ChatGPT dengan Prompt Engineering. Perkenalkan, nama saya Vanka yang akan membantu acara pada siang hari ini. Baik, sebelumnya pasti masih banyak nih yang belum mengenal Inixindo di sini ya, teman-teman. Oke, jadi Inixindo merupakan tempat pelatihan dan sertifikasi nomor 1 di Indonesia yang telah menyediakan berbagai pelatihan serta sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Inixindo telah melatih lebih dari 4.000 personal IT per tahun dan lebih dari 1.000 perusahaan yang berbeda serta dari perusahaan nasional maupun multinasional. Oke. Baik, langsung saja masuk kepada pengenalan materinya. Pada era kecerdasan buatan AI yang semakin berkembang, peran prompt engineering sangat penting dalam menciptakan dan mengembangkan sistem AI yang efektif dan canggih. Selain itu, seorang prompt engineer juga harus memahami kebutuhan dan tujuan spesifik dari sistem AI. Nah, pada workshop optimalisasi interaksi ChatGPT dengan prompt engineering, InsPeople akan mempelajari bagaimana cara merancang instruksi atau prompt yang sesuai untuk mengarahkan model AI agar menghasilkan jawaban yang relevan dan akurat. Pada workshop kali ini, kita akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari narasumber yang sudah ahli dalam bidang AI dan machine learning. Saya perkenalkan narasumber pada hari ini yaitu Kak Kenza dan Kak Dinda selaku data scientist Inixindo yang akan memaparkan materi mengenai optimalisasi interaksi ChatGPT dengan prompt engineering. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, sebagai informasi, setelah mengikuti seminar, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. E-sertifikat didapatkan berdasarkan kehadiran, maka dari itu silahkan mengisi form absensi yang akan dikirimkan melalui Zoom chat. Dimohon untuk mengisi absen sebelum acara workshop ini selesai. Pada workshop kali ini juga akan ada kuis berhadiah yang akan dilaksanakan setelah sesi pemaparan materi dan sesi tanya-jawab. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi utama dari acara ini. Saya persilahkan kepada Kak Dinda untuk memulai pemaparan materinya. Kepada Kak Dinda dipersilahkan. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan. Selamat datang di workshop optimalisasi interaksi ChatGPT dengan prompt engineering. Setelah kita menyebutkan objektifnya, kita next ke Oke, sebelum kita mempelajari mengenai prompt engineering, kita berkenalan dulu nih tentang ChatGPT, karena dia sangat berkaitan erat dengan prompt engineering. Sebenarnya ChatGPT ini apa sih? Jadi ChatGPT ini merupakan chatbot AI atau sebuah sistem komputer yang didesain atau dirancang khusus agar bisa melakukan percakapan dengan manusia, tentunya menggunakan bahasa yang sering digunakan sehari-hari oleh manusia. Nah, atau lebih jelasnya lagi, kita mau searching di lewat ChatGPT. Nah, kita akan mencari search apa apa yang dimaksud dengan chat GPT. Nah, di sini kita bisa memberikan garis bawah ya bahwa ChatGPT ini dapat memahami dan menghasilkan teks atau memberikan respons yang sesuai. Jadi maksudnya bagaimana ChatGPT ini sebelum dia memberikan sebuah output yang berupa responsnya, ChatGPT sebelumnya memahami dulu apa instruksi yang diberikan oleh user. Kita berikan contoh, misalnya jelaskan tahapan mengenai
data, analisis data gitu ya. Nah, jadi ChatGPT ini dia juga memahami apa yang diinstruksikan. Setelah ChatGPT memahami, dia akan memberikan output yang sesuai dengan apa yang menjadi input atau yang kita instruksikan. Contohnya lagi, misalnya kita mau diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan copywriting. Nah, di sini ChatGPT akan memahami dulu apa instruksi yang diberikan. Kita ingin diberikan maksud dari copywriting. Jadi, ChatGPT memberikan definisi dari copywriting. Kemudian, dia juga memberikan ciri utama untuk dari copywriting ini. Bagaimana copywriting yang efektif. Itu adalah contoh dari interaksi kita dengan ChatGPT. Nah, instruksi, terus pertanyaan, kemudian perintah yang tadi kita berikan, itu disebut juga dengan prompt. Nah, ya tadi prompt itu sekumpulan instruksi untuk menghasilkan respons yang diinginkan. Tapi, apakah respons dari prompt itu akan selalu sesuai dengan keinginan kita? Pada kenyataannya, tidak setiap input yang berupa instruksi itu dapat dipahami dengan baik oleh ChatGPT. Nah, kita berikan contoh ya. Misalnya, kita ingin ChatGPT ini memberikan pandangan mengenai politik. Diberikan pandangan Anda mengenai politik. Nah, di sini ChatGPT tidak akan memberi jawaban yang sesuai dengan instruksi kita. Karena ya, karena ChatGPT dirancang untuk memberikan informasi yang objektif. Jadi dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang bersifat subjektif. Kemudian contoh lainnya, misalnya kita ingin dijelaskan atau diceritakan mengenai sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu merupakan hal yang terlalu luas. Bahkan di sini diceritakan sejak dari prasejarah. Nah, itu menyebabkan kalau kita memberikan input yang terlalu luas, nanti jawabannya itu juga kan terlalu luas. Jadi eh, kadang jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Ada lagi misalnya prompt yang membuat jawabannya itu tidak sesuai. Misalnya saya ingin diberi penjelasan mengenai spesifikasi dari iPhone 15.
Nah, di sini ChatGPT tidak bisa menjawab karena pemutakhiran data yang dilakukan pada ChatGPT itu terakhir pada September 2021. Sehingga jika kita mencari informasi yang lebih dari tahun 2021 atau 2023, ChatGPT tidak mengetahui informasi tersebut. Jadi dia akan menjawab seperti itu. Jadi, tadi adalah contoh dari prompt yang kurang baik. Nah, kemudian bagaimana sih biar output atau respons itu sesuai dengan apa yang kita minta, yang kita inginkan. Berarti kita harus membangun suatu prompt yang bisa dipahami dengan baik oleh ChatGPT. Lalu bagaimanakah langkahnya? Yaitu dengan menerapkan suatu teknik, yaitu prompt engineering. Prompt engineering ini dia akan menyusun instruksi, pertanyaan, kemudian perintah yang lebih efektif agar bisa berinteraksi dengan ChatGPT. Nah, prompt engineering ini merupakan aspek yang sangat penting. Mengapa prompt engineering itu sangat penting? Ya, jadi prompt engineering ini merupakan penentu ketika kita membentuk prompt yang baik, prompt yang mudah dipahami oleh ChatGPT, maka ChatGPT akan membuat output atau menghasilkan output yang sesuai dengan prompt tersebut. Jadi prompt engineering ini adalah proses untuk membantu ChatGPT memahami lebih baik perintah yang diberikan atau instruksi yang diberikan. Untuk pembuatan promptnya, jadi prompt yang kita lakukan, yang kita buat, kita susun dengan teknik prompt engineering itu terdiri dari komponen-komponen seperti berikut. Jadi ada instruksi yang jelas, nah, seperti ini, klasifikasikan teks berikut ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral. Kemudian kita memberikan konteks atau tambahan informasi untuk membuat ChatGPT ini lebih mudah memahami instruksi yang ada. Nah, kemudian kita berikan input, nah, input konteksnya. Nah, setelah kita berikan konteks, kemudian ChatGPT itu akan memberikan output yang sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Misalnya contoh ya, contoh kita ingin membuatkan program ya untuk menurunkan berat badan. Ini adalah contoh ketika kita membangun prompt tanpa teknik prompt engineering itu sendiri. Jadi jawabannya akan sangat luas. Dia hanya memberikan informasi seperti, jadi kalau mau diet, dia harus punya porsi terkendali, terus mengurangi karbohidrat olahraga, dan lain-lain. Sedangkan kalau kita menggunakan teknik prompt engineering seperti ini, jadi kita menambahkan konteks atau informasi agar ChatGPT ini semakin mudah memahami. Misalnya, saya berusia, saya wanita,
berusia 25 tahun. Kemudian saya ingin mengurangi berat badan. Saya ingin mengecilkan perut dan lengan atas. Kemudian kita memberikan lagi informasi, saya misalnya memiliki waktu untuk olahraga dua kali dalam seminggu dengan durasi 1 sampai 2 jam. Dan buatkan program juga. Oh, kita tambahkan lagi. Saya ingin menurunkan 5 kilo dalam 1 minggu. Jadi buatkan program diet seperti saya. Nah, ketika kita memberikan tambahan konteks atau tambahan informasi untuk program diet ini, kita akan mendapatkan program yang lebih detail. Contohnya lagi ya, misalnya kita ingin membuat suatu cerita fiksi. Ini adalah contoh yang tidak menggunakan teknik prompt engineering. Buatkan cerita fiksi. Oke. Jadi di sini ceritanya ChatGPT ini membuat sendiri cerita sesuai dengan apa yang dia buat ya. Beda kalau kita memberikan konteks tambahan. Misalnya, kita akan buatkan cerita fiksi dengan 2 tokoh sahabat berlatar tempat di hutan. Kemudian kita tambahkan lagi konteksnya, mempunyai musuh monster dan tokoh utama mempunyai suatu misi untuk menyelamatkan warga desa. Nah, jadi setelah kita menambahkan konteks,
cerita yang dibuat ChatGPT itu akan mengikuti arahan yang kita berikan. Nah, seperti ini ada dua tokoh bersahabat, kemudian di latar belakang di kita mempunyai musuh monster dan mempunyai misi untuk menyelamatkan warga desa. Begitu, jadi intinya em, ketika kita menggunakan teknik prompt engineering itu akan menambah kegunaan dari ChatGPT. Jadi kita bisa memberikan input yang mudah dimengerti oleh ChatGPT untuk memberikan output yang sesuai dengan prompt. Sehingga outputnya itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, untuk slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kenza, tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan? Untuk sebelumnya saya kembalikan ke Anggi. Baik, Kak Dinda, ini ada yang bertanya, izin tanya terkait teknologi ChatGPT ini apakah untuk rules responnya possible untuk di custom sesuai kebutuhan atau sudah sesuai template yang ada? Dari Kak Denny Rizky. Boleh dijawab, Kak? Oke. Oke. Eh, jadi untuk responsnya, kalau kita menggunakan ChatGPT biasa, itu eh, masih bisa berubah-ubah gitu. Jadi tidak tetap. Tapi kalau misalnya kita menggunakan em, platform Playground dari OpenAI juga, itu kita bisa mengatur em, parameter-parameter yang menyebabkan jawaban dari ChatGPT itu bisa tetap gitu. Jadi bisa tidak berubah. Jadi sesuai apa ya dengan kebutuhan aja. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik, Kak Dinda. Kalau gitu saya ingin tanya ya, Kak. Oke. Kalau misalnya nih pertanyaan yang diberikan kepada ChatGPT itu nggak ada jawabannya, karena kan informasi yang diterima oleh ChatGPT itu kan hanya sampai tahun 2021. Lalu apakah dengan menggunakan prompt ini akan mendapatkan jawaban lain? Atau kalau misalnya ada tools lain selain ChatGPT dapat menjawab pertanyaan tersebut gitu. Terus Ya, jika ada prompt, ini kan promptnya ini, kalau misalnya ada tools lain nih Mbak, si prompt ini bisa dipakai di toolsnya itu atau nggak bisa? oke. Kalau tadi yang sebelumnya apa ya? Boleh diulangi lagi yang nomor satu Oke, satu-satu pertanyaannya. ya. Yang pertama itu kalau pertanyaan yang diberikan kepada ChatGPT itu nggak ada jawabannya. Karena kan informasi yang didapatkan oleh ChatGPT itu hanya sampai 2021. Lalu apakah dengan menggunakan prompt akan mendapatkan jawaban lain? Oke, saya jawab dulu yang itu. Jadi mungkin maksudnya itu apabila kita menggunakan teknik prompt engineering, apakah kemudian ChatGPT bisa menjawab sesuai dengan prompt yang kita berikan ya. Nah, jadi mungkin ada banyak faktor yang menyebabkan ChatGPT itu tidak bisa menjawab sesuai dengan inputnya. Seperti faktor data-data yang dimengerti oleh ChatGPT. Jadi kalau mau kita menggunakan teknik prompt engineering bagaimanapun, apabila
data itu tidak diketahui oleh ChatGPT, dia akan tetap menjawab tidak tidak tahu seperti yang tadi kita coba ya di ChatGPT. Oke, lanjut. Lanjut pertanyaan yang kedua ya. Em, Lalu adakah tools lain selain ChatGPT gitu? Dan apakah prompt-nya itu bisa dipakai di tools tersebut? Iya. Kalau untuk tools lain yang seperti ChatGPT itu ada, yang saya ketahui itu ada Hugging Face, ada juga Llama. Hanya saja saya belum pernah menggunakannya dan nggak tahu sih apakah sistemnya itu sama seperti ChatGPT. Prompt-nya itu juga seperti ChatGPT gitu. Oke, baik Kak Dinda atas jawabannya. Mungkin rekan-rekan semua yang lain masih ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dinda yang telah menyampaikan materi dengan baik mengenai prompt engineering pada ChatGPT. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi praktik bersama Kak Kenza. Kepada Kak Kenza, dipersilahkan. Oke, suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, saya mulai ya. Udah ke share screen ya? Sudah terlihat, Kak. Oke. Sudah. Jadi sebelumnya tadi sama Mbak Dinda udah dijelasin mengenai apa itu ChatGPT, apa itu prompt, dan juga elemen prompt. Nah, sekarang kita juga, tadi juga bahkan Mbak Dinda udah coba praktekin ya, kayak gimana kita memberikan instruksi pada ChatGPT dan juga gimana kita memakai prompt pada penulisan instruksi di ChatGPT. Nah, berikut ada 6 masalah umum yang dapat diselesaikan oleh berbagai prompt. Di sini ada meringkas teks, menjawab pertanyaan, klasifikasi teks, peran dialog, generasi kode, dan reasoning. Kita bakal bahas ini satu-satu ya. Untuk meringkas teks. Jadi di sini kita punya suatu konteks. Lalu dari konteks ini kita berikan suatu instruksi dan ChatGPT akan memberikan output yang sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Oke, saya lanjut ya. Jadi misalnya kita coba ChatGPT Wikipedia Indonesia. Di sini kita pengen punya konteks teks berikut ya. Lalu coba kita ini untuk ChatGPT-nya apakah terlihat jelas untuk webnya? Jelas, Bu. Oke, jadi di sini Jelas, kita Kak. punya suatu konteks. Oke, makasih. Kita punya suatu konteks, nah kita berikan instruksi eh, apa itu definisi ChatGPT. Jelaskan dalam satu kalimat. Nah, jadi dari teks yang panjang ini bisa kita ringkas ya definisi ChatGPT dalam satu kalimat. Seperti itu. Terus misalnya, dari konteks di atas, itu untuk summary text ya. Lalu kita lihat juga masalah selanjutnya yang dapat diselesaikan oleh
ChatGPT menggunakan prompt. Jadi di sini juga kita bisa menjawab pertanyaan menggunakan prompt. Jadi dari konteks yang kita punya ini, kita bisa mengajukan suatu pertanyaan dan ChatGPT ini bisa membantu menjawab pertanyaan yang kita berikan berdasarkan konteks yang kita berikan. Kita coba ya dari konteks di atas, kapan ChatGPT dirilis? Nah, jadi dari teks yang kita berikan ini, kita berikan suatu pertanyaan, kapan ChatGPT dirilis? Nah, ChatGPT ini bisa bantu menjawab pertanyaan kita berdasarkan konteks yang telah diberikan. Jadi untuk masalah yang dapat diselesaikan ChatGPT ini ada peringkas teks dan juga menjawab pertanyaan ini cukup berhubungan ya. Nah, di sini juga kita bisa manfaatin seperti ini. Ini misalnya jurnal yang saya pernah baca ya, terkait COVID-19 ya. Kita coba copy abstraknya di sini. Kita berikan instruksi, berikan sugesti judul karya ilmiah berdasarkan abstrak ini. Kita copy paste. Nah, di sini dari abstrak yang telah kita copy paste ya. Nah, kita bisa bandingkan alternatif judul yang diberikan oleh ChatGPT ini dengan judul karya jurnal ilmiahnya. Bisa dilihat cukup related ya jawaban ChatGPT ini dengan judul karya ilmiahnya. Financial Sector Policy Response to COVID-19. Jadi di sini ChatGPT memberikan judulnya ini untuk pertama ini adalah topik secara general dan ini adalah topik spesifiknya across country study. Kita juga bisa di sini memberikan instruksi lanjutan seperti berikan 2 judul alternatif jurnal ilmiah berdasarkan abstrak yang sama. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan judul alternatif lainnya ya, untuk abstrak yang telah kita jadikan konteks tadi. Seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan, apakah harus selalu diberi konteks? Tidak ya, tadi juga sudah diperhatikan Mbak Dinda, kita bisa berikan, misalnya kita mau buat pertanyaan, di sini misalnya ada yang masih mahasiswa, atau sudah statusnya fresh graduate, dan juga untuk para pekerja, misalnya sedang mencari opportunity lain, atau misalnya lagi cari kerja atau kesempatan magang. Tentunya kan perlu persiapannya untuk wawancara. Nah, coba kita memberikan pertanyaan seperti ini. Apa pertanyaan yang umum diberikan dalam wawancara kerja? Nah, di sini ChatGPT bisa bantu jawab ya. List daftar-daftar pertanyaan yang sering ditanyakan dalam wawancara kerja. Nah, misalnya untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa bertanya lagi, apakah ada metode yang dapat digunakan dalam membantu menjawab pertanyaan wawancara kerja. Nah, di sini juga dikasih tahu ya. Di sini ada salah satu metode STAR. Di sini ada metode STAR. Jadi metode STAR ini terdiri dari situation,
task, action, dan result. Jadi metode ini dapat digunakan agar kita bisa lebih baik dan lebih mempersiapkan diri dalam menjawab pertanyaan wawancara. Nah, di sini kita coba ya, dari daftar pertanyaan ini, kita mau coba jawab pertanyaan ini. Apa kelebihan Anda yang paling Anda banggakan? Kita coba tolong jawab pertanyaan di atas dengan metode STAR. Nah, misalnya kita kasih tahu spesifik kelebihannya yang kita ingin coba jawab ini manajemen waktu. Nah, di sini ChatGPT bisa bantu ya jawab kelebihan kita manajemen waktu dengan metode STAR ini. Seperti itu. Nah, misalnya nih, tadi kan kita pengen tahu pertanyaan-pertanyaan yang umum dalam wawancara kerja secara general. Nah, misalnya kita pengen juga coba berikan daftar pertanyaan yang sering diberikan dalam wawancara kerja posisi sales misalnya. Nah, di sini lebih spesifik ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang related dengan posisi sales ini. Bisa kita lihat ya. Oke. Nah, misalnya nih, untuk mencoba menjawab pertanyaan wawancara kerja posisi sales ini. Nah, kita misalnya pengen coba nih, biasanya kan untuk pertanyaan-pertanyaan ini menanyakan pengalaman Anda selama melakukan sales ya, untuk persiapan wawancara kerja posisi sales ini. Nah, kita bisa coba memberikan suatu prompt seperti ini. Saya adalah sales dengan target menjual 100 buku anatomi tubuh dalam jangka waktu misalnya seminggu. Apa yang perlu saya lakukan untuk mencapai target tersebut? Nah, di sini ChatGPT bisa menjawab dengan rinci ya, bagaimana kita bisa mencapai target tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga kita bisa mendesain prompt untuk mengklasifikasikan teks. Jadi, suatu kalimat ini bisa diklasifikasikan jadi 3 kategori, ada netral, positif, dan negatif. Di sini kalimatnya saya tidak suka makan pepaya, dan kita lihat apa output yang diberikan oleh ChatGPT ini. Kita coba berikan prompt-nya pada kalimat berikut. Klasifikasikan menjadi netral, positif, negatif. Kalimatnya tadi, saya tidak suka makan pepaya. Nah, di sini diberikan outputnya, diklasifikasinya sebagai negatif karena kata tidak suka ini ya. Nah, coba kita buat kalimat, saya suka melakukan tindakan kriminal. Nah, di sini walaupun kita menggunakan kata suka ya, tapi diberikan output diklasifikasikan sebagai negatif. Karena yang kita suka ini adalah tindakan kriminal yang merupakan hal buruk. Lalu kita coba lagi ya, di sini saya membersihkan rumah setiap hari.
Di sini kita nggak pakai suatu kata seperti yang menunjukkan ketidaksukaan atau kesukaan terhadap sesuatu ya. Kita coba. Nah, di sini diklasifikasikannya sebagai netral. Nah, misalnya saya kasih kalimat lagi. Saya tertabrak sepeda saat perjalanan ke kantor. Nah, suatu kejadian yang kita alami ini juga diberikan output itu negatif ya, karena kita mengalami suatu kecelakaan seperti itu. Nah, misalnya, kita kasih kalimat lagi, nilai ujian saya bagus karena menyontek teman sebelah. Nah, kita ada keterangan nilai ujiannya bagus, tapi tetap saja diklasifikasikannya sebagai negatif karena ada tindakan tidak etis di sini. Lalu coba kita lihat, coba lagi kata nilai ujian saya jelek, padahal sudah belajar keras dan tidak menyontek. Apa hasilnya? Nah, tetap saja negatif ya, walaupun kita menunjukkan suatu tindakan yang positif, tapi diklasifikasikan sebagai negatif karena hasil yang tidak sesuai seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa juga tadi kita udah coba ya berikan prompt untuk mengklasifikasikan suatu kalimat apakah positif, negatif, dan netral. Nah, kita juga bisa berikan prompt seperti ini. Berikan sentimen netral, positif, dan negatif terhadap suatu topik. Misalnya topik di sini adalah terhadap pemberian akses handphone pada anak SD. Nah, di sini ada diberikan ya sentimen pandangan netral, pandangan positif, dan pandangan negatif terhadap suatu topik, yaitu pemberian akses handphone pada anak SD seperti ini. Ada sentimen netralnya, sentimen positif, dan juga sentimen negatifnya. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Jadi kita sudah mendesain prompt untuk klasifikasi teks. Sekarang kita juga bisa mendesain prompt untuk peran dialog. Kita berikan suatu instruksi, misalnya di sini, bayangkan kamu ini adalah ayah dari seorang remaja dan kita ini berperan sebagai anaknya. Kita coba ya. Bayangkan kamu adalah ayah dari seorang remaja. Ini kita berperan sebagai anak ya. Anak. Anda siapa? Oke, jadi diberikan output, jadi si ChatGPT-nya berperan sebagai saya adalah ayahmu, apa yang bisa saya bantu? Nah, di sini kita coba lagi anak, saya izin pulang malam hari ini. Nah, di sini juga diberikan output lagi ya. Tentu. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita coba lagi ya. Kita desain prompt lagi untuk peran dialog yang berbeda. Di sini bayangkan kamu adalah event organizer dan saya adalah customer. Kita sebagai customer bertanya, Anda siapa?
Oke, jadi diberikan output, dia nanya ya, sebagai event organizer, kita siap nih bantu sama atur acara. Apa yang mau saya bantu? Coba kita jawab lagi di sini, customer. Saya ingin mengadakan pesta pernikahan bulan depan. Di sini ya, di sini jadi diberikan output ya, yang merespon eh, kalimat dari customer ini. Oke, jadi dia merespon, ya oke pesta pernikahan dan kita siap bantu. Nah, dia juga memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pesta pernikahan kita gitu. Nah, di sini coba saya jawab ya, customer. Saya ingin ada sekitar 500 tamu, tapi saya masih belum tahu terkait konsep dan lo- lokasi pestanya. Oke. Nah, coba kita buat peran dialog lagi. Bayangkan kamu adalah agensi travel dan saya adalah customer. Customer. Anda siapa? Nah, di sini diberikan ya respon, saya ini agen perjalanan, siap bantu. Oke, kita coba tanya, apa saja paket wisata yang ditawarkan oleh agen Anda? Nah, disediakan ya, ada paketnya, ada keluarga, ada alam, ada wisata budaya. Nah, misalnya kita nanya lagi di sini, customer. Hmm, saya tertarik dengan paket umroh di akhir tahun. Oke, jadi diberikan respon ya, yang sesuai dengan ketertarikan kita ke paket wisata ini. Lalu kita juga, tadi kan kita coba interaktif ya, jadi kita kasih dialog, ChatGPT juga kasih dialog lagi, bisa juga kita berikan instruksi seperti ini. Hmm, percakapan antara pembeli dan penjual buah-buahan di pasar melakukan transaksi. Nah, di sini juga ChatGPT bisa membuat simulasi dialog ya secara langsung antara yang kita request di sini ada pembeli dan penjual buah-buahan seperti itu. Oke, jadi kita udah belajar simulasi eh, mendesain prompt dalam membuat simulasi peran dialog. Nah, selanjutnya kita juga bisa mendesain prompt untuk generasi kode. Di sini apakah ada mahasiswa IT atau pekerja di bidang IT tentunya sudah tidak asing ya dengan pemrograman. Dan buat yang kalian yang misalnya tertarik dengan belajar pemrograman, kita di sini bisa juga hitung-hitung belajar pemrograman dasar. Jadi di sini kita coba dulu untuk SQL ya. Di sini kita bisa memberikan instruksi menentukan jumlah pembelian yang dilakukan masing-masing customer. Nah, ChatGPT ini bisa bantu buatkan sintaks untuk memenuhi instruksi ini. Sebagai contoh ya di sini. Kita misalnya pengen buat dummy data dulu.
Di sini misalnya dummy data yang kita buat itu di sini ada tabel customer, kolom. Kolomnya ada customer ID, customer name, customer city. Lalu selanjutnya ada tabel sales. Ada kolom salesman ID, salesman name, commission. Nah, di sini kita punya juga tabel order. Kolomnya ini ada order ID, ada amount, customer ID, salesman ID. Di sini kita punya 3 tabel. Nah, kita buat suatu prompt instruksi, buatkan query. Kita di sini pakai MySQL untuk membuat tabel di atas. Oke, jadi dari tabel yang kita kasih ini, si ChatGPT bisa memberikan output ya untuk membuat tabel di atas. Bahkan ChatGPT bisa bantu mengidentifikasi suatu primary key dari masing-masing tabelnya. Oke, kita coba. Sini kita coba ya. Kita coba copy di sini. Kita di sini coba buat jadi TBL. Kita coba jalankan ya. Oke. Nah, di sini kita juga coba buatkan MySQL query untuk memberikan nilai di masing-masing tabel di atas dengan minimal 5 baris. Coba. Nah, di sini juga bisa diberikan output yang membantu kita ya. Oke, kita coba di sini. Kita coba copy di sini. Kita coba jalankan ya. Di sini kita coba. Nah, kita coba juga di sini select from customer. Di sini kita coba. Nah, kita juga berhasil ya membuat dummy data dari desain prompt yang telah kita buat di ChatGPT tadi. Ini misalnya kita udah berhasil buat dummy data untuk
tabel customer, lalu kita coba juga untuk tabel sales ya. Kita di sini coba select from sales. Ya, lalu coba kita juga lihat dari yang tadi kita buat juga, tabel satu lagi itu ada from TBL order. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba dari tabel yang kita buat ini, kita pengen tahu eh, tentukan salesman yang memiliki commission tertinggi. Nah, di sini kita coba ya. Jadi selain si ChatGPT ini bisa memberikan output query-nya, tapi ChatGPT juga memberikan penjelasan terhadap query yang diberikan. Seperti itu. Nah, kita coba ya di sini kita copy. Ya, kita dapetin ya siapa salesman yang mendapatkan commission tertinggi. Nah, di sini misalnya kita mau ngasih instruksi lanjutan. Kita pengen tahu tentukan jumlah pembelian masing-masing pembeli. Jumlah harga pembelian masing-masing pembeli. Nah, di sini juga ChatGPT bisa bantu ya, bantu jawab instruksi yang telah kita berikan. Jadi di sini kita select-nya tuh dari tabelnya. Di sini kita pakai join ya. Di sini kita join. Di sini kita pakai tabel table order dan juga table customer. Coba kita copy di sini. Nah, kita bisa dapetin ya total pembelian yang di untuk masing-masing pembeli seperti itu. Nah, coba kita berikan pertanyaan lagi. Tentukan pembeli yang tidak melakukan transaksi pembelian. Nah, di sini juga sama diberikan um, output merupakan kode untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan. Dan di sini juga dilakukan operasi join lagi. Kita coba run di sini. Ya, jadi tidak ada ya pembeli yang tidak melakukan pembelian seperti itu. Oke, tadi adalah contohnya untuk SQL. Nah, kita coba juga untuk Python ya. Kita misalnya buatkan desain suatu prompt seperti ini. Buatkan sintaks Python untuk menentukan suatu bilangan adalah bilangan prima atau bukan. Nah, diberikan output seperti ini ya. Jadi kita definisikan suatu fungsi dulu. Nah, di sini diberikan outputnya, di sini misalnya angkanya 17. Nah, di sini coba kita copy, kita coba praktikkan ya.
Kita coba praktikkan, lalu sebentar. Di sini kita coba jalankan di sini. Di run. Nah, di sini benar ya. Jadi dari sintaks yang sudah kita jalankan, kita bisa dapetin bahwa angka yang kita output ini adalah bilangan prima. Misalnya kita ganti angkanya jadi 22. Saran lagi, ya di sini diberikan hasil yang sesuai ya, 22 bukan bilangan prima. Nah, di sini nih, misalnya kita bisa juga, misalnya di sini saya coba definisiin variabel ya. A, from engineering. Lalu salah, kita panggil A di sini. Kita panggil A. Yang sama error juga ya. Nah, kita mau tahu nih, ini errornya kenapa? Kita bisa desain suatu prompt seperti ini. Tolong perbaiki sintaks Python ini. Kita bisa kasih instruksi sintaksnya apa. A, prompt engineering. Terus errornya apa? Errornya, oke. Nah, di sini bisa diberikan output ya, agar kita dapat memperbaiki error di atas. Dan juga alasannya kenapa eh, sintaks yang kita tuliskan ini adalah error juga diberikan output untuk penjelasannya ya, seperti itu. Oke, kita coba di sini. Kita coba run ya. Nah, from engineering. Sesuai ya, kayak tadi kita ketikkan from engineering. Jadi ChatGPT selain bisa memberikan instruksi, selain bisa memberikan output untuk instruksi yang kita berikan, ChatGPT ini juga kita bisa mendesain suatu prompt yang dapat membantu menyelesaikan suatu error yang kita buat dalam membuat kode seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita juga bisa mendesain prompt untuk reasoning. Jadi di sini kita memberikan suatu pertanyaan ya. Kita memberikan suatu deret bilangan dan kita ingin menentukan bilangan ganjil yang ada di deretan bilangan ini. Dan apakah penjumlahan bilangan ganjil di deret tersebut menghasilkan bilangan ganjil atau genap. Kita coba langsung ya. Jadi misalnya di deret bilangan yang kita punya ini, kita kasih random aja ya. Ada 23, 15, 22, 100, 99, 55, 76, seperti itu. Kita berikan, tentukan bilangan ganjil di deret bilangan di atas. Apakah penjumlahan bilangan ganjil tersebut menghasilkan bilangan ganjil atau genap? Nah, jadi dari
deret bilangan yang kita telah buat ini, ChatGPT bisa bantu jawab ya. Bilangan ganjilnya ada 4 di sini. Ada 4 bilangan ganjil deret bilangan itu, nah, lalu dijumlahkan, hasilnya ada 192. Dan juga bisa memberikan penjelasan juga mengapa hasil penjumlahan dari bilangan ganjil ini adalah genap, seperti itu. Nah, kita buat contoh lagi misalnya. Umur saya saat ini 6 tahun. Umur adik 1,5 dari umur saya. Di 10 tahun mendatang, berapa umur adik? Nah, di sini eh, diberikan output ya. Dari prompt yang kita buat ini, maka dihasilkan output jawabannya 13 tahun dan juga memberikan penjelasan mengapa usia adik di 10 tahun mendatang ini adalah 13 tahun. Seperti itu. Nah, misalnya nih. Misalnya kita punya suatu problem. Misalnya di sini kita punya suatu masalah, saya memiliki kendi 12 liter dan kendi 6 liter. Jadi kendi ini tempat penyimpan air ya. Saya ingin mengukur 6 liter air. Bagaimana cara melakukannya? Nah, di sini ChatGPT kasih output ya. Kasih output dari prompt yang kita buat ini. Tapi tidak efektif ya. Kayak misalnya dari problem ini kenapa nggak langsung kita pakai candy 6 liter kan langsung ya dapat 6 liter air. Coba kita buat prompt lagi. eh, Apakah cara termudah dalam mengukur 6 liter air? Oke, ternyata jawabannya ini kurang related ya. Jadi padahal kita di sini alatnya pengen kendi 12 liter dan kendi 6 liter. Nah, coba kita buat di sini. Kita coba berikan instruksi ini pada ChatGPT ya. Kita kasih prompt seperti ini. Jadi kita di prompt yang kita kasih ini, jadi ChatGPT ini sebagai asisten problem solving dan critical thinking. Jadi tujuan utama si ChatGPT ini, dia tuh eh, untuk menyelesaikan suatu masalah, dia memecah masalah kompleks tersebut jadi komponen-komponen yang lebih sederhana seperti itu. Nah, di sini ChatGPT mengiyakan ya. Nah, di sini kita coba tanya lagi. Kita sama di sini masalahnya. Punya kendi 12 liter dan kendi 6 liter. Nah, saya ingin mengukur 6 liter air. Gimana cara mengukurnya? Lalu kita tambahkan prompt lagi. Coba urutin pemecahan masalahnya dari yang paling sederhana hingga lebih kompleks. Oke, jadi sekarang dia lebih runtut ya. Jadi di sini dia memberikan cara cara pertama yang paling eh, cara satu ya. Cara satu ini yang paling mudah. Yang paling mudah yaitu ya seperti yang tadi kita inginkan. Isi saja ke 6 liter, langsung penuh. Kita bisa mengukur air sebanyak 6 liter. Nah, kalau cara kedua ya cara yang lebih kompleks dibandingkan cara pertama. Seperti itu.
Oke, jadi kita tadi udah belajar banyak banget ya masalah yang dapat diselesaikan dengan mendesain prompt untuk chat eh, dalam menggunakan ChatGPT. Di sini belum ke share screen ya. Coba saya tutup dulu yang lainnya, takut terlalu berat. Belum share screen ya. Saya coba loading ulang ya. Nah, oke. Tadi kita udah coba desain prompt untuk peringkas teks, menjawab pertanyaan, generasi kode, membuat peran dialog, reasoning, dan juga untuk klasifikasi teks. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya, kita udah belajar mengenai apa itu prompt, komponen prompt, dan juga cara menggunakan prompt dalam menyelesaikan masalah. Tapi tentu saja ada etika dalam menggunakan prompt di ChatGPT, kesesuaian isi. Jadi, kita pastikan bahwa dari saat kita memberikan prompt ini, jangan ada isi yang seperti ilegal atau merugikan bagi pihak orang lain dan juga tidak etis seperti itu. Juga diperlukan penghormatan privasi. Jadi memang kita memberikan suatu instruksi ya, kita memberikan prompt. Kita memberikan prompt di ChatGPT untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi tentu saja di sini privasi ini misalnya data pribadi atau misalnya data data kantor yang sifatnya privasi ini tentunya kita membutuhkan kebijaksanaan. Apakah eh, bijak bila dibagikan ke ChatGPT untuk diakses seperti itu. Dan juga pengendalian output. Pengendalian output, jadi tadi kan kita sudah memberikan prompt, kita telah memberikan instruksi di ChatGPT, dan tentu saja output dari ChatGPT ini sangat membantu ya bagi kita. Nah, tapi tentu saja kita jangan telan-telan mentah output tersebut. Jadi di sini contohnya, eh, ChatGPT ini memiliki keterbatasan juga, seperti misalnya kita pengen nanya berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Nah, jadi ChatGPT ini memiliki keterbatasan ya. Pengetahuannya pada September 2021 ini Indonesia memiliki 34 provinsi. Padahal kalau kita cek lagi, jumlah provinsi Indonesia saat ini, nah sekarang sudah 38 padahal ya. Ada beberapa provinsi dia yang ada beberapa provinsi baru pada tahun 2023 ini. Seperti itu. Jadi jangan bergantung sepenuhnya pada ChatGPT. Tapi perlu kita tinjau lagi hasil outputnya. Lalu kita juga tentu kebenaran dan fakta. Jadi tadi kita sudah belajar banyak ya mengenai pemanfaatan dan penggunaan prompt dalam ChatGPT yang tentunya sangat membantu dalam melakukan pekerjaan ke depan dan menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini juga kan pada masa sekarang ini perkembangan AI ini sangat sangat maju ya, sangat sangat pesat. Kayak contohnya misalnya kalau misalnya kita lihat di media sosial, seperti muka kita nih bisa diubah jadi suatu avatar atau misalnya jadi muka Korea seperti oh ternyata kalau muka kita dijadiin ke muka nuna-nuna Korea kayak gini ya. Atau misalnya kita lihat juga kalau di media sosial itu kan sering ya, kayak misalnya suara ini lagu K-pop tapi dinyanyiinnya sama artis Indonesia atau sebaliknya seperti lagu dangdut tapi si soundnya ini dinyanyikan oleh artis K-pop seperti itu. Nah, itu tentunya sangat menarik ya dengan perkembangan teknologi saat ini, tapi tentunya butuh kebijaksanaan juga karena bisa dijadikan penyalahgunaan, misalnya bisa digunakan untuk pemalsuan data seperti itu. Nah, ini juga kita butuh kebijaksanaan juga karena untuk
karena kemajuan teknologi saat ini banyak dilakukan kecurangan-kecurangan. Misalnya ngedit suatu foto lalu disebarin, itu kan jadi suatu berita hoax. Nah, kita perlu eh, jadi kita butuh kebijaksanaan dalam menggunakan prompt dan teknologi masa kini, dan kita juga butuh kecerdasan. Jadi kayak, kita jadi bisa butuh pintar-pintar nih memilah, ini berita hoax atau eh, yang terjadi karena oknum-oknum yang tidak bijak dalam menggunakan kemajuan teknologi, dan juga eh, seperti itu. Jadi kita butuh pintar-pintar ya memilah kayak info yang benar atau info yang hoax seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulannya tadi kita udah belajar mengenai definisi prompt di ChatGPT, lalu komponen prompt, dan juga pemanfaatan desain prompt. Apakah ada pertanyaan? Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik Kak Kenza. Ini ada pertanyaan dari... Oh ya, sebelumnya kita udah masuk ke dalam sesi Q&A ya teman-teman. Untuk yang ingin bertanya boleh kirimkan pertanyaannya di chat Zoom. Baik, ini ada pertanyaan pertama dari Kanatan. Untuk prompt engineering ini hanya berlaku di ChatGPT saja atau bagaimana? Maaf, boleh diulang tadi pertanyaannya atau saya baca? Untuk prompt engineering ini hanya Iya. berlaku di ChatGPT atau bagaimana? Oh, oke. Tadi sebenarnya udah sempat ditanyain juga ya sama Mbak Anggi sama Mbak Vanka ya tadi. Oke, kalau saya sendiri itu kayak tadi kan udah diomongin juga sama Mbak Dinda ya, kayak eh, selain ChatGPT ada juga kayak yang serupa dengan ChatGPT. Sejujurnya saya baru mencoba ChatGPT saja, dan untuk prompt tadi itu bisa membantu ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya kinerjanya sesuai dengan ChatGPT, sangat memungkinkan prompt ini dapat dicoba di-apply ke eh, yang lainnya selain ChatGPT seperti itu. Yang serupa ya maksudnya dengan ChatGPT. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Hemdani RH. Perihal karya ilmiah, bagaimana kita bisa membedakan sebuah karya atau jurnal atau artikel itu murni pemikiran penulis atau buatan ChatGPT? Apakah ChatGPT bisa melihat kebahasaannya karena, maaf, keabsahannya karena perhubungannya dengan hak cipta atau plagiat? Plagiat. Oke, menarik ya jawabannya. Menarik pertanyaannya. Saya sejujurnya belum pernah ya kayak ngecek apakah hasil jurnal ilmiahnya itu kayak hasil dari ChatGPT atau secara orisinal ya. Tapi saya pernah riset-riset juga, ada suatu kayak channel atau misalnya suatu website yang bisa membantu untuk mengecek keabsahan apakah karya ilmiah itu dibuat oleh ChatGPT atau oleh orisinal. Ada, tapi saya melakukan riset lebih lanjut, tapi saya kurang tahu apa website yang digunakan seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Deni Rizky. Izin tanya Kak Kenza, sesuai penjelasan Kakak mengenai input konteks ChatGPT, apakah ChatGPT mempunyai kemampuan security terhadap konteks yang diberikan user atau owner supaya saat user lain melakukan exploit terhadap konteks asli bisa digagalkan, serta adakah semacam tools yang mengukur performance respon yang diberikan? Terima kasih. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi maksudnya saya coba pastiin lagi. Jadi tadi tuh kayak eh, Mas tadi pengen jadi Mas itu ngasih output ke ChatGPT. Lalu pertanyaannya apakah kayak pihak lain tuh bisa akses informasi input yang Mas kasih ya? Maksudnya itu ya? Boleh coba dibales di chat. Nah, oke. Jawabannya nggak bisa ya. Misalnya saya ngasih suatu informasi, misalnya kayak tadi, misalnya eh, sales ya.
Misalnya tadi saya ngasih informasi di sini sebentar. Saya ngasih info nih, saya pernah punya pengalaman, saya punya target nih, jual 100 buku anatomi tubuh dalam jangka waktu seminggu, yaitu tidak bisa diakses oleh pihak lain ya, seperti itu. Jadi, ya, jadi nggak bisa itu. Lalu tadi untuk mengukur kinerja eh, output yang diberikan oleh eh, ChatGPT. Itu menarik, saya sejujurnya belum pernah juga. Jadi untuk mengukur kinerja output ya kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya berikan, maksudnya prompt yang saya berikan ini, ya saya alternatifnya antara regenerate untuk menghasilkan jawaban baru, lalu saya bandingkan dengan jawaban sebelumnya, atau saya melakukan desain lagi, desain prompt lagi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan keinginan saya, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Nur Abidin. Izin bertanya, apakah ChatGPT bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan dokumen atau PDF? Oke. Jadi dari suatu dokumen atau PDF mau diupload ke ChatGPT, udah itu kita bisa jawab nggak? Eh, saya sejujurnya belum pernah dan itu kurang tahu juga. Jadi selama ini kalau kalau misalnya suatu, jadi kalau menurut saya sendiri sih eh, ChatGPT ini memiliki keterbatasan juga. Kalau misalnya PDF dan suatu artikel itu dia tidak bisa sih untuk. Jadi palingnya tadi kayak cara saya tadi di copy dulu dari si PDF-nya, lalu kita coba bertanya dari konteks tersebut seperti itu. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah ChatGPT akan menjadi disruption baru terhadap akselerasi teknologi di dunia kerja? Disruption ya. Menurut saya tidak ya. Kayak itu tergantung kebijaksanaan dalam menggunakannya. Kayak misalnya kasus kemarin ya. Saya kayak ini cari referensi lain yang agak sama. Kayak misalnya sekarang ada TikTok, tapi sekarang udah tutup ya, TikTok Shop. Kayak kemarin kan kayak TikTok Shop tuh banyak tuh kayak penjual yang masih di kios-kios itu protes kan dengan keberadaan TikTok Shop. Lalu akhirnya TikTok Shop ditutup, ternyata mereka malah nuntut lagi biar e-commerce-nya ditutup juga. Padahal kan kayak sebenarnya itu kemajuan teknologi yang tidak bisa dihindari. Dan sebenarnya keberadaan si TikTok Shop ini malah jadi itu kayak bisa menguntungkan kepada pihak yang bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu dengan baik. Nah, ini sama juga dengan keberadaan ChatGPT. Apakah jadi disruption bagi dunia kerja? Menurut saya tidak. Jadi ini bisa diberi, bahkan kalau menurut saya ini keberadaan ChatGPT ini bisa menciptakan suatu lapangan kerja baru. Seperti misalnya nih, kayak sebelum ada eh, teknologi digital, kayak pekerjaannya kan ya sebatas kayak misalnya untuk toko aja. Misalnya untuk toko ini kita mau jadi penjual ya kita untuk untuk ngejual barang itu kita mesti ada toko, mesti ada misalnya asisten toko, mesti ada persediaan barang, mesti ada modal. Kalau toko kan misalnya butuh tempat, misalnya kita butuh ngontrak dulu. Nah, tapi kalau misalnya sekarang dengan kemajuan teknologi, sekarang kita bisa secara online. Bahkan kita nggak punya persediaan barangnya, kita bisa jadi reseller atau dropshipper. Dan kita bisa dapat penghasilan dari itu ya sama. Kalau menurut saya keberadaan ChatGPT juga seperti itu. Bahkan sekarang juga karena ada keberadaan ChatGPT, diperkirakan ada lowongan pekerjaan baru yang menjanjikan yaitu prompt engineer seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Asep FM. Apakah hasilnya akan berbeda jika kita memberikan prompt dengan tidak menggunakan peran dialog? Oh, oke. Untuk dialog khusus ya. Oh, sebentar. Tadi boleh diulang lagi pertanyaan lebih jelasnya gimana?
Oke, baik. Apakah hasilnya akan berbeda jika kita berikan prompt dengan tidak menggunakan peran dialog? Oke, itu jujur saya juga belum coba ya. Kayak soalnya kalau buat suatu peran dialog tuh tentu saja saya menggunakan prompt. Bayangkan kamu adalah. Jadi saya kalau buat suatu peran dialog itu saya kasih dulu prompt. Bayangkan kamu adalah tadi apa? Coba misalnya eh, penjual mainan dan saya pembeli. Nah, misalnya kita di sini buat peran dialog, Anda siapa? Oke, di sini kita kasih dialog ya. Oke. Nah, misalnya kita nggak ngasih prompt ya. Misal di sini, kita di sini udah ngasih suatu prompt, tapi karena di atas tadi kita udah ngasih prompt ini berlaku untuk baris-baris selanjutnya. Jadi misalnya pembeli ini, misalnya nanya, saya ingin beli yoyo misalnya. Oke, jadi di sini langsung ya. Di sini langsung. eh jadi kita cukup memberikan prompt di awal. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal nulisin dialog dari kita sebagai pembeli. Tapi kalau misalnya kita nggak ngasih suatu prompt ini, tentu saja peran dialog ini eh, tidak akan terjadi karena kita belum ngasih prompt si ChatGPT-nya ini berperan sebagai siapa kayak gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Andi, apakah ChatGPT ini bebas diinstal di mana saja atau berbayar? ChatGPT ini setahu saya ini nggak perlu diinstal, jadi eh, langsung berupa website ya. Jadi di sini ChatGPT sebentar. Nah di sini, nah di sini kita karena saya udah di sini saya udah punya akunnya. Jadi memang sih, walaupun tidak perlu diinstal, tapi kita perlu punya akun ChatGPT-nya untuk dapat mengaksesnya seperti itu. Nah seperti itu. Di sini saya udah ini sih, udah punya akunnya. Udah gitu, kalau ChatGPT ini sebenarnya gratis, tapi bisa di-upgrade dengan berbayar. Oke, lanjut. Bedanya apa Kak dengan yang berbayar? Bedanya itu eh, si memorinya itu bisa lebih besar buat yang GPT-4 seperti itu. Kalau database berarti sama ya? Database apa ya? Kayak tadi kayak nyari database Indonesia, ternyata dia cuma punya Ya itu sama aja keterbatasan buat database yang berbayar sama 2021. yang gratis itu sama aja. Oke. Mm-mm. Baik, lanjut dari M. Farid Ardiansyah. Ardiansyah, Kenza, apakah ada prompt untuk pengecekan ejaan dan cek plagiarisme? Terima kasih. Eh, itu untuk karya ilmiah ya. Saya sejujurnya belum pernah, tapi kita coba ya. Misalnya di sini kita coba misalnya tadi jurnalnya saya tutup sebentar. Nah, di sini ya misalnya. Di sini mau kita coba akan translasi dulu ke bahasa Indonesia. Tolong terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Udah gitu tadi mau ngecek apakah berdasarkan teks di atas
Hmm, apakah semua ejaan udah benar ya tadi ya pertanyaannya ya? Ya, betul. Ejaan setiap katanya sudah benar. Oke, jadi dari suatu teks ini ChatGPT bisa bantu jawab ya. Itu untuk yang ejaan seperti itu. Oh ya, ini sebenarnya sesi pertanyaannya untuk saya berdua sama Mbak Dinda. Jadi Mbak Dinda juga bisa boleh jawab juga ya untuk pertanyaan yang diajukan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita cari di ChatGPT harus tentang tugas. Nah, cari referensi via ChatGPT apakah bisa? Jadi cari referensi tugas untuk tugas lewat ChatGPT apakah bisa? Oke, misalnya tugasnya jurnal ilmiah ya di sini. Hmm. Apakah ada website referensi untuk mencari jurnal ilmiah tentang biologi misalnya? Coba kita di sini ya bisa disediakan ya. Di sini kita bisa cari beberapa referensinya. Oh, ada ya. Terima kasih, Kak Kenza. Iya, Baik. Saya sendiri mau tanya Kak Kenza, ya nggak kalau apa-apa apa. misal kita mencari tugas, misalnya membuat suatu paragraf di dalam ChatGPT. Nah, Iya. yang saya tahu itu ada web yang dimana web tersebut itu bisa mengecek teks yang kita buat itu dari ChatGPT atau bukan. Nah, website itu tuh akurat nggak untuk menentukan teks tersebut tuh dari ChatGPT atau bukan, seperti itu. Oke, tadi sepertinya pertanyaannya udah sempat ditanyain sama ada penanya sebelumnya, tapi sekarang nanya websitenya itu kayak akurat nggak ya? Saya Ya, jujur kurang tahu karena saya kan sendiri belum pernah coba website yang bisa nguji apakah suatu teks itu hasil ChatGPT atau bukan. Dan untuk keakuratannya itu ya tergantung sih website tersebut. Saya sendiri belum bisa ngasih jawaban pasti apakah akurat atau enggak, soalnya saya sendiri belum pernah akses website tersebut. oke, baik Kak Kenza, terima kasih. Eh, Rekan-rekan semua, ini kita dapat info dari Kak Nurwanto. Untuk tadi ada pertanyaan yang memasukkan dokumen ya. Untuk dokumen itu bisa pakai ChatGPT Plus. Oh, ya Ya, ya, bisa oke. juga dengan ChatGPT yang dijadikan API. Dan tadi satu lagi itu untuk ChatGPT 4 informasinya sampai Agustus 2022. Jadi lebih Oh ya, terupdate. ya makasih banyak ya. Makasih banyak Mas, soalnya saya sendiri belum pernah mengakses ChatGPT berbayar. Terima kasih untuk informasinya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kak mau tanya, jadi saya pernah nyari referensi di ChatGPT untuk keperluan jurnal ilmiah. Nah, ketika dibandingkan atau ditelusuri, hasilnya tidak benar atau nggak ketemu. Bagaimana pendapat kakak? Apakah ChatGPT bisa dapat dijadikan acuan? Terima kasih. Sebenarnya saya juga sama sih sama Mbak yang tadi ya. Kayak saya juga pernah kayak coba nyari referensi, ternyata si linknya nggak bisa diakses. Jadi ya seperti yang tadi juga ya, kayak kita pengendalian output juga. Jadi kayak output yang dihasilkan ChatGPT kadang itu eh, ya kadang itu tidak sesuai dan kita butuh telaah lagi. Jadi itu memungkinkan juga kok yang tadi misalnya ternyata output yang dihasilkan oleh ChatGPT ini ternyata linknya error atau misalnya nggak sesuai sama yang kita mau seperti itu bisa. Oke, baik, Kak Kenza. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Oh Eh, iya,
Ya, oke. Terima kasih banyak kepada Kak Kenza yang telah melakukan praktik atau demonya dengan baik mengenai prompt engineering pada ChatGPT. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke sesi tanya. Oh, maaf teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi bermain kuis dengan harapan untuk mengulas kembali materi yang telah disampaikan agar bisa lebih diingat lagi. Nantinya dalam kuis ini juga ada hadiah saldo e-wallet untuk peserta yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak. Baik, kuis akan dilakukan melalui Quizizz. Masing-masing peserta dimohon untuk bergabung di link Quizizz yang telah dikirimkan melalui grup WhatsApp. Dimohon untuk menggunakan nama lengkap agar mudah bagi tim Inixindo dalam mengkonfirmasi hadiah. Terima kasih. Yuk, bagi ibu bapak dan rekan-rekan semua yang ingin mendapatkan saldo e-wallet, boleh join ke kuisnya. Kuisnya akan segera dimulai ya teman-teman. Dalam 3, 2, 1. Baik, sepertinya sudah selesai. Mari kita Benteng, siapakah pemenang saldo e-walletnya? Kita lihat bersama-sama. Oke, di posisi ketiga ada Kak Hendrawan, di posisi kedua ada Kak Jeki, dan di posisi pertama ada Kak Niki ada. Selamat kepada ketiga pemenang yang ada di podium ini. Untuk saldo e-wallet akan kami hubungi melalui WhatsApp ya. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saat ini kita sudah ada di penghujung acara. Semoga acara ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi Bapak dan Ibu semua. Kami juga berterima kasih kepada Kak Dinda dan Kak Kenza yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan pada acara ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam acara ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kami pada acara selanjutnya. Sebagai informasi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Pastikan kembali sudah mengisi form absen yang kami kirimkan di chat room Zoom, karena kehadiran adalah syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Dimohon untuk mengisi absen sebelum acara workshop selesai. Bagi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang ingin belajar lebih lanjut mengenai AI dan Machine Learning, dapat bergabung pada pelatihan AI in Artificial Intelligence and Machine Learning Fundamentals dari Inixindo. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi kami melalui alamat email info@inixindo.id atau melalui nomor WhatsApp di 021 579 40868. Terima kasih, stay safe and stay healthy. Selamat sore.